Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Menurut L.J. Apeldoorn, ia mengatakan suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat. Sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi tidak mempunyai hak mandiri. Kemudian, negara kesatuan itu dibagi lagi. Yang pertama adalah negara kesatuan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah, hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah negara kesatuan sistem desentralisasi, yaitu kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing atau yang disebut otonomi daerah. Yang kedua, negara federal. Dilihat dari asal-usul kata feudus yang artinya liga. Dalam negara federal, setiap negara bagian mempunyai hak atau kebebasan untuk melakukan tindakan ke dalam, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Federal. Dalam negara federal dikenal dua cara penyerahan wewenang, yaitu yang pertama yaitu merinci dan menyebutkan satu persatu kekuasaan yang diberikan kepada negara federal dalam konstitusi. Yang kedua, menyebutkan satu persatu kekuasaan yang diberikan kepada negara bagian dalam konstitusinya. Selanjutnya ada Profesor Mr. N. Cranenberg mengungkapkan bahwa membedakan antara negara federal dan kesatuan dari segi hukum positif yaitu meliputi yang pertama, negara bagian suatu federasi memiliki powerful constitution, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka batas-batas konstitusi negara federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi negara-negara bagian yaitu meliputi pemerintahan daerah secara garis besarnya diterapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Lalu yang kedua ada dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum, dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan atau lokal bergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Negara konfederasi menurut L. Oppenheim, suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Yang kedua, sebab terbentuknya suatu konfederasi karena perkembangan sejarah, misalnya penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan bersama.
Selanjutnya, perbedaan negara konfederasi dan serikat. Yang pertama, negara konfederasi, kedaulatannya tetap dipegang oleh masing-masing negara anggota. Sedangkan serikat, kedaulatannya ada pada negara federal. Kedua, negara federasi, keputusan yang diambil konfederasi tidak dapat langsung mengikat kepada warga negara dari negara-negara anggota. Sedangkan serikat, keputusan yang diambil pemerintah federal dapat langsung mengikat kepada warga negara dari negara-negara bagiannya. Ketiga, negara konfederasi, negara-negara anggotanya dapat memisahkan diri, sedangkan serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat. Keempat, negara konfederasi, hubungan antar anggota diatur oleh perjanjian internasional, sedangkan serikat, hubungannya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, negara konfederasi, tidak ada negara di atas negara, sedangkan serikat, terdapat negara dalam negara. Nomor 4 yaitu negara dominion, suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui Ratu Inggris sebagai ratunya, sebagai lambang persatuan negara. Negara dominion ini tergabung dalam suatu gabungan yang bernama The British Commonwealth of Nations, yaitu negara-negara persemakmuran, contohnya negara Skotlandia, Malaysia, dan Australia.